kita upayakan untuk menyempatkan diri menghadiri tersebut. Atau jika memang dengan momen itu kita agak sulit, itu jangan sampai dalam kehidupan kita itu tidak ada waktu untuk mempelajari agama Allah. Jangan sampai lepas dengan itu. Sekali lagi itu adalah merupakan informasi dan merupakan tanda dari Allah SWT bahwa kita itu masih menjadi hamba yang baik-baik saja. Sekali lagi karena dalam kehidupan kita itu diwarnai untuk selalu menuntut ilmu. Saya ingat terakhir waktu kita ketemu di bulan sebelumnya ya, kemarin libur, saya nggak bisa. Itu dampak moralitas dalam masyarakat yang itu datang setelah Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang kafir itu. Kemudian muncul hadis-hadis yang banyak yang itu seingat saya sudah kita baca semua. Nah sekarang saya melangkah kepada bab tentang yang ke Madinah yang populer itu. Dari bab itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa Nabi itu sudah mengajarkan moderasi beragama sejak itu. Lalu kemudian di tahun-tahun akhir ini itu para ilmuwan itu banyak yang mengkaji ulang, melakukan riset, melakukan penelitian dan seterusnya yang itu merupakan simbol intelektualitas seseorang, dan temanya itu banyak yang bicara tentang moderasi beragama. Lalu berdasarkan kemajuan masyarakat Indonesia perlu adanya moderasi beragama. Bagi orang yang belum mempunyai modal atau belum mempunyai latar belakang sejarah Islam, sepertinya sejak zaman Nabi itu tidak mengajarkan moderasi beragama. Dan kayaknya konsep moderasi beragama itu ilmu baru, padahal itu sebenarnya ilmu lama. Hanya sekarang itu dikemas melalui sistem akademik, sehingga kemudian banyak kampus-kampus perguruan tinggi dan seterusnya itu menganjurkan untuk para ilmuwan itu menulis tentang moderasi beragama. Menurut saya itu adalah mengulang ilmu lama. Bisa jadi ada perbaruan sedikit dan seterusnya, ada tambahan sedikit disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi subhanallah, Nabi yang menurut pandangan kita itu sepertinya murni untuk konsentrasi dalam Quran, hadis, dan fikih itu, tapi ternyata dalam kehidupan Nabi itu sudah menyontohkan bagaimana umatnya itu memahami tentang risalah Islam itu sendiri, bahwa Islam punya konsep Quran hadis yang nanti orang Muslim harus sholat, wajib zakat dan sebagainya. Tapi ketika berinteraksi sosial itu sudah diajarkan oleh Nabi tentang moderasi. Nah, buktinya ini. Jadi ketika Rasulullah SAW membangun sebuah negeri, lalu kemudian membangun konsep, dan itu semuanya wahyu, itu juga Rasulullah tidak memaksa orang yang hidup di zamannya itu harus ikut agama Nabi. Masalah dilarangkan iya, tapi untuk memaksa itu tidak ada konsep. Dan itu semua ajaran dari Allah, sehingga kemudian muncullah itu macam-macam lagu di hukum waliyatin. Itu konsep. Dan itu sudah final sebenarnya. Lola, kok saya
dituduh Islam itu kok anti migrasi, menurut saya ya di situ. Nggak tahu ini yang kurang pengetahuan ini siapa. Lek basa Surabaya ngopi ini mana dulu sopo kira-kira. Ya kan? Ngopinya yang kurang jauh siapa? Nah itu yang harus kita pahami. Sehingga kemudian jangan merasa bahwa ada riset keilmuan tentang migrasi beragama itu terus kemudian kita merasa tertuduh bahwa Islam itu diskriminatif. Jangan, justru kita harus bangkit. Ilmu awas kan, ilmu itu beres. Ya kan? Beres. Dan kita memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa Islam itu apa? Itu komplit. Satu sisi mengajari pemeluknya harus konsisten dengan keyakinannya sesuai dengan ajaran Islam itu. Sisi lain, di sekelilingnya itu banyak orang yang tidak mau memeluk agama Islam itu. Cara hidup dengan mereka bagaimana? Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dianggap tidak diajarkan. Nah, mu'ahadatu ma'al Yahud. Coba sejak zaman Nabi Rasulullah itu juga sudah ngopeni, bahasa Gresik ngopeni itu ya artinya bagaimana caranya menjaga orang yang tidak seagama itu juga ikut merasakan kenikmatan bagaimana berinteraksi dengan orang yang memeluk agama Islam. Dan mereka itu orang Yahudi. Nanti kalau ada orang bilang begini, hadis sufinya kan kemudian terjadi peperangan, pengusiran orang Yahudi dari Madinah. Itu bukan salah Islam, itu salah diri, salahnya sendiri. Wong sudah menandatangani kesepakatan kok kemudian khianat. Jadi jangan sampai kita ini lepas dari pemahaman yang benar, kemudian terlena. Iya ya kenapa? Kenapa ya waktu itu terjadi orang Yahudi harus kuat dari Madinah saja? Jangan kayak begitu ya, kita harus memberitahukan ini salahnya sendiri. Saya ambil contoh saja ini. Jenengan yang hidup di komplek ini, itu kan punya kesepakatan. Bisa jadi yang hidup di komplek ini, yang tinggal di komplek ini tidak semuanya satu agama, dan punya kesepakatan dalam menjaga lingkungannya ini. Kemudian ada salah satu orang yang tinggal di komplek ini melanggar kesepakatan yang dibuat. Kira-kira apa yang dilakukan? Ya tentu ada tindakan hukum yang berlaku buat dia karena dia melanggar kesepakatan itu. Lah apakah kemudian setelah itu yang mayoritas yang nggak melanggar itu disalahkan? Terus terlena di situ? Tidak. Itu memang konsekuensi logis ketika orang itu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Begitu. Mohon maaf bagi saya pribadi ketika ada orang presentasi tentang moderasi beragama macam-macam, kemudian nanti dihubungkan dengan fakta, apakah itu di perguruan tinggi, di lembaga dan sebagainya, itu bagi saya itu adalah mempertajam kembali apa yang ada dalam Islam, bukan ilmu baru, Saya tidak mengatakan tidak penting, itu penting, sehingga kemudian memori orang Muslim tentang sejarah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu tidak hilang dari ingatan mereka, dari ingatan penting. Terus pokoknya dengan Islam itu enak banget, tidak ada kaitannya dunia akhirat. Jadi umat Islam itu kalau konsisten dengan agamanya, yang nggak mau Islam itu loh, waktu di dunia itu kayak surga, waktu di dunia loh. Kalau masalah akhirat sudah beda lagi. Saya ulang, orang Muslim kalau konsisten dengan agamanya, orang yang tidak mau memeluk agama Islam, waktu di dunia itu sudah seperti di surga. Karena efek dari konsistennya umat Islam terhadap agamanya itu. Dan itu kemarin sudah kita baca tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang itu.
Kadang-kadang orang Islam yang masih ikut mencurigai orang Islam itu diskriminasi kok. Itu nggak saking ngopi ini mana? Gue nggak mau gitu. Iya. Kadang itu ya Allah apa itu orang Islam kok? Kemudian koreksi Islam terus kemudian memunculkan statement kalau Islam itu gini-gini apa ini? Di balik itu ada apa? Nah ini. Nah, ba'da hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa wafaqa min rusuki qawaidil mujtama'il islamiyyil jadid bi iqamatil jahdatil aqaidiyyati wa siyasiyyati wa nidhamiyyati bainal muslimin ra'a ayyakuma bitamdini alaqatihi bi ghairil muslimin. Jadi Nabi ketika setelah hijrah kemudian sudah memantapkan tentang dasar-dasar masyarakat Islam yang baru di Madinah itu. Itu kemudian Nabi nggak kemudian punya sikap begini, sudah mantap ya, kita harus berpegangan pada ini. Masalah dengan orang yang tidak mau memeluk Islam, kita harus pindah. Tapi Nabi berpikir bahwa kita juga harus membuat aturan. Bagaimana hubungan kita dengan non-muslim itu bagaimana? Sehingga mereka yang tidak memeluk agama Islam itu merasakan imbas dari konsisten kita terhadap agama. Itu dipikir Nabi. Sudah dipikir. Begitu. Wa kana hamu fi dalika wa tawfirul amni was salamati was sa'adati wal khairi fil bashariyati jamaah. Esensi pemikiran Nabi itu orientasinya adalah bagaimana memfasilitasi orang yang hidup di dunia ini bersama Islam itu dia merasakan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan itu sudah dipikir semua oleh Rasulullah. Maka dinil mantikoti fi wafakin wakil pasan Nabi dari kawawahin sama kiwat tajawudil lagi lantakan di alamin alim kita asuk bertawali. Maka kemudian Rasulullah membuat undang-undang, di situ ada toleransi, di situ ada moderasi. Itu sudah dibuat oleh Rasulullah. Yang itu tidak pernah ada dalam kehidupan manusia yang diwarnai ta'assub, fanatisme itu. Jadi dulunya kan sebelum Rasulullah itu fanatisme kuat banget. Fanatisme suku macam-macam sehingga konflik berkepanjangan itu muncul. Rasul tidak mau. Dan jika dikasih oleh Allah membawa masalah kita untuk memunculkan gaya hidup seperti itu tidak. Sehingga membuat ini. Dengan takut kita konflik dengan semuanya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan memastikan kokohnya dasar-dasar masyarakat Islam yang baru, dengan membangun persatuan akidah, politik, dan sistem di antara kaum muslimin, dia memandang perlu untuk mengatur hubungannya dengan non-muslim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kebahagiaan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, serta mengatur wilayah tersebut dalam satu kesepakatan bersama. Maka dari itu, dia menetapkan hukum-hukum yang mengedepankan toleransi dan kelapangan yang sebelumnya tidak dikenal di dunia, yang dipenuhi dengan fanatisme dan berlebihan. Coba. Nah makanya kalau kita sekarang itu bicara moderasi beragama, itu sebenarnya menggaungkan apa yang sudah dibuat oleh Rasulullah, bukan Islam baru. Dan jangan menganggap bahwa ini adalah perkembangan yang ada dalam Islam. Sudah itu menggaungkan. Sehingga jangan sampai dituduh kalau Islam itu tidak ngerti moderasi. Bahasa kasar itu ilmu lawas tak? Gitu. Ilmu apa itu? Gitu. Coba kita lihat. Nah ini benar-benar perjanjiannya. Ini Rasulullah yang buat dulu. Ini bukan ahli sejarah. Ahli sejarah itu hanya menulis, menunjukkan, menampilkan. Ini loh yang dibuat oleh Rasulullah. Kenapa kok
kalau Islam tidak ngerti moderasi. Kenapa? Loh itulah paham dari buku lama ya, bukan buku baru. Dan jadinya baca sejarah di buku apapun yang ditulis tahun berapapun, kalau sudah bicara masalah moderasi beragama ketemu ini. Itu penting. Makanya kalau saya pesan, kalau nanti kita menyebarkan masalah moderasi beragama, jangan lupa ini kita membawakan ajaran Nabi itu. Jika dituduh selamanya Islam koyo opo, kan baru harus ada perkembangan ini. Jangan sampai kita kenalkan bahwa Nabi sudah mengatakan itu. Sehingga orang yang mengerti Islam itu semakin dan orang Islam yang ikut-ikutan begitu semakin tenggelam. Waduh, mereka kalah, mereka itu nanti pada akhirnya. Nah ini kita lihat. Inna Yahuda Bani Auf umatun wahidah, umatun ma'al mu'minin. Lil Yahud dinuhum wa lil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim. Kadang kali Bani Auf benar Yahud. Ini poin pertama. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Satu umat itu maksudnya kan tinggal di Madinah itu satu. Walaupun nanti agamanya berbeda. Jangan sampai berpecah belah masalah berkehidupan di masyarakat itu. Islam harus ajarkan. Tidak ada itu Islam mengajarkan ini Yahudi, ini Nasrani, ini harus berhadapan musuh. Jangan begitu. Sikap kalau itu musuh itu masih panjang. Itu adalah konsekuensi ketidakadaan kesepakatan itu. Bukan sejak awal itu menjadi musuh yang harus dimusuhi. Walaupun banyak ayat menjelaskan itu proses lama dan itu imbas dari selarasan dari menjunjung kesepakatan itu. Begitu. Sesungguhnya orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Berarti orang-orang Yahudi agama mereka dan berarti orang-orang Muslim agama mereka. Demikian juga halnya dengan sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Yahudi yang bukan dari Bani Auf. Sama dalam menjaga kota Madinah harus bareng. Kalau nanti ada serangan dari luar, semua menghadapi satu hari. Tapi nanti dengan akan terkendang ketika terjadi perang Ahzab. Nanti dengan berpaham, oh ternyata selama ini yang terornya adalah ini bukan Rasulullah dengan Islam. Nanti ketemu gitu. Artinya nanti kalau sudah sampai putus jadi ya Allah. Berarti selama ini banyak orang yang Islam, banyak orang Islam itu memahami salah nanti gitu. Akhirnya itu. Wa inna ala yahudina faqatuhum wa ala muslimina nafaqatuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bertanggung jawab atas biaya kebutuhan mereka. Dan orang-orang Muslim bertanggung jawab atas biaya kebutuhan mereka. Artinya ya terserah Anda membiayai kehidupan Anda bagaimana, kami pun bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan kami. Jika sudah dicampur satu untuk masalah finansial kehidupannya, sama-sama mengelola kehidupannya, tapi dalam kebersamaan menjaga tempat tinggalnya. Ya saya kita satu, seperti topeng yang di situ ada Nasrani. Ya contoh Nabi saja tidak aman yang mana. Dan non-Muslim tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Oh dulu, saya heran pertanyaan tidak tutup-tutup. Oh boleh masalah ya. Pertanyaan selama itu dipakai, tidak ditonton Nabi. Oh mereka itu sudah gitu. Itu tidak kita akan bulan sudah sih. Ini nanti arahnya bicara apa ini meluapkan ke situ. Tidak perlu tanya, seperti kita tidak harus beres.
Mereka nggak ucapin Natal itu nggak menyesal. Dan itu tidak ada. Ada kata-kata bertetangga dengan mereka, kemudian mereka itu melakukan ritual agamanya. Ya sudah kita bantu, dibantu di sisi apa? Kalau nanti lahan kita dikatakan, monggo beres. Nanti dia akan merasakan, ya Allah punya tetangga Islam gue, nah itu. Tanpa kita harus mengikuti ritualnya, kita akan mundur, tidak akan mundur. Kadang kita sendiri saja yang kepo. Itu. Yang ketiga, wa inna bainahum an-nasra alaman haroba ahlan sohifah. Dan sesungguhnya di antara mereka ada kewajiban saling menolong terhadap siapapun yang memerangi mana pihak yang terkait dalam perjanjian ini. Coba Islam memberikan saling menolong, saling menjaga, saling membantu. Sehingga begini realisasinya, prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat yang bermasyarakat punya tetangga Nasrani, kemudian dia itu pergi luar kota, semua satu keluarga kita kasih sehingga kalau ada orang yang mendekati rumahnya dan terindikasi mau mencuri, jangan biarkan. Sekarang tolong agama ya, udah ajaran Islam nggak begitu. Jangan. Harus ditanya, iya Pak, ada perlu apa? Harus ditanya. Mohon maaf ini orang yang keluar kota itu. Jangan kemudian kurang-kurang nggak tahu kemudian itu bermahal dosa. Le orang nggak tahu memahami sejarah kayaknya membiarkan itu mahal besar. Ini termasuk jihad. Nah, itu jahat dan jahat itu. Jahat kita itu. Jadi ajaran Islam jaga rumahnya itu. Lihat nanti efeknya. Kita lihat. Ketika mereka pergi keluar kota kemudian meninggalkan rumahnya, lalu terjaga oleh kita, ya Allah, dia nanti akan merasakan betapa nikmatnya hidup bersama Islam, walaupun belum memeluk Islam. Mohon maaf, saya menyampaikan, saya beberapa hari yang lalu itu lihat video tentang mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua itu kan menyampaikan, ketika dia kuliah di situ, awal-awal itu dicemooh oleh temannya, kamu bisa nggak masuk di Universitas Islam di Muhammadiyah. Tapi setelah dia masuk di situ, mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan yang baik, itu terharu walaupun belum memeluk Islam. Walaupun dikatakan Muhammad ya, Muhammad itu orang iso bukan universitas kemudian di situ banyak orang Kristennya. Lalu tidak sampai, dan itu nabi, dan itu kan moderasi. Masalah nanti kemudian yang bersangkutan itu tertarik dengan Islam, alhamdulillah. Enggak ya sudah. Kan nggak ada Anda mendaftar ke sini harus masuk Islam saja. Nah, itu harus kita pahami. Sehingga kemudian jangan ikut-ikutan orang yang mengevaluasi tapi tidak tahu ilmunya. Terus kayaknya kita kecolongan enggak. Nah itu. Yang keempat, wa inna bainahum an-nusha wa nasiha wal birru wal ism. Dan sesungguhnya di antara mereka harus saling memberikan nasihat dan saran dengan tulus dan berbuat kebaikan tanpa melakukan dosa. Maksudnya tanpa melakukan kesalahan. Ya apa yang sudah disepakati sudah. Satu sama lain saling menasihati, walaupun beda agama. Kalau misalnya kok di situ melakukan sesuatu yang nanti terindikasi bertabrakan dengan kesepakatan kita nasihati. Kak, ingat kita punya kesepakatan ini. Jadi nasihat
nasihati itu bukan kok kemudian yang bermuslim itu kita nasihati, ayo ibadah ke masjid itu nggak bisa aja diberlakukan, tapi nasihat sebatas kesepakatan yang memunculkan kedamaian, yang memunculkan kesejahteraan hidup di situ. Begitu. Sehingga kemudian mereka pun merasa terima kasih diingatkan. Misalnya harapannya kotor, ayo kita bersih-bersih bareng-bareng, bukan enak. Tanpa harus berekspresi mereka itu merasakan tidak nyaman karena pekerjaan kita. Lu kan ada ayat asyiddah ala kufar Ustaz. Seta. Jadi jangan kemudian pilih itu kemudian dipraktekkan sejak awal. Itu dipraktekkan ketika mereka itu sudah melanggar kesepakatan ini dengan cara baik dan bisa ya. Semua pun akan begitu. Dan ketika kita melakukan itu nanti juga diterima oleh banyak orang di pantas dan mereka melanggar kesepakatan kan begitu. Karena kita colongan mendahulukan itu sehingga kemudian itulah yang memunculkan orang mengatakan bahwa Islam itu diskriminatif. Itu jangan kecolongan. Makanya jangan heran kalau Islam orang itu apa ya sudah berbuat lunak, kemudian berbuat enak dengan orang lain, terus kemudian ada orang yang ngompor-ngompor itu dengan kaget. Apa itu tujuannya? Biar orang itu tidak menampilkan ajaran Islam yang nanti orang Muslim itu tertarik di Islam. Saya tanya ke jenengan, waktu Nabi berdakwah dan orang kafir tertarik dengan Islam itu tertarik isi Al-Quran hadis atau tertarik dengan perilaku Nabi? Yang mana yang betul? Jangan takut jawab. Yang mana yang betul? Tertarik dengan perilaku Nabi. Mereka nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, tapi tertarik dengan perilaku Nabi. Walaupun sekarang ada orang masuk Islam itu karena habis riset keislaman dan tertarik itu ada, tapi jangan lupa mayoritas orang yang tertarik dengan Islam itu adalah tertarik dengan perilaku orang Muslim itu sendiri sebelum dia mengetahui apa itu hadis. Itu dan kita ini menjadikan dan ingin menancapkan segera Quran harus diberikan, hadis harus diberikan, perilakunya sendiri tidak membuat kenyamanan orang lain. Itu apalagi nanti sudah punya pikiran, waduh kalau saya harus apa ya toleran dengan ini yang tidak saat itu, nanti dianggap saya tidak tegas. Sudah terhantui pemikiran begitu. Jangan begitu. Yang kelima, wa inna lam yakamil umrun bi khalifatin. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan sekutunya. Artinya begini, tadi kan ada poin bagi Yahudi Bani Auf aman, dan siapa yang menjadi sekutunya pun aman. Tapi nanti kalau ada sekutunya kok kemudian melakukan pelanggaran dan seterusnya, itu orang Muslim tidak bertanggung jawab. Itu kesalahannya sendiri. Begitu, kesalahannya sendiri. Nah itu sudah dibuat oleh Rasulullah poin-poin itu. Yang keenam, wa inna nasrul maghlub. Dan sesungguhnya pertolongan harus diberikan kepada pihak yang terzalimi, siapapun dia. Kalau ada pihak terzalimi itu harus ditolong, jangan dibiarkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Dengan masih ingat ketika ada sahabat yang mau membangun masjid, kemudian orang Yahudi merasa terzalimi karena tanahnya mau dipakai itu. Dan itu kan contoh real. Kemudian Umar mengirimkan kurang kasih kabar di goreng sama makan, kasihkan dia. Kita baca, aduh, salah. Apa yang kita lakukan? Karena orang Yahudi itu lapor terzalimi.
Dan ternyata yang mendolimi itu waktu itu loh ya, terindikasi dari kalangan orang Muslim itu sudah ditegur. Coba, lu kurang apa Islam itu? Kurang apa? Jawabannya adalah ya kurang pemahaman kita itu kok. Ini tuh mantep kok Islam itu. Wa inal yang ketiga wa inal Yahudi tapi itu nama ini madam mukhalidin. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi akan berada dalam satu kesepakatan dengan orang-orang mukmin selama mereka masih dalam keadaan berperang melawan musuh bersama. Jadi satu kesepakatan. Misal kok ada musuh yang menyerang Madinah, terus anaknya itu orang Yahudi, orang mukmin pun harus duduk ke situ menyelamatkan orang Yahudi. Sampai segitunya loh Nabi membuat konsep itu. Tidak kemudian secara politik membuat konsep kemudian nanti ada orang Yahudi, orang jangan hewannya apa-apa biar aja. Dan itu Nabi. Tidak ada politik Nabi begitu. Selama mereka masih dalam ruang lingkup kesepakatan bela. Begitu. Misalnya ada orang mau mendolimi orang Yahudi, mau merampas lahan rumahnya misalnya, itu orang mukmin yang berada di situ, yang ada dalam satu kesepakatan itu, pun harus membela. Tidak ada rahasia politik kemudian terus biarkan tidak ada orang Yahudi di sini digusur dengan kasus, didolimi dan tidak ada konsep Islam begitu. Tolong. Bisa jadi dengan perilaku kita terhadap mereka seperti itu nanti mereka merasakan keamanan, kenyamanan, interaksi pemeluk agama Islam yaitu kita kalau mereka kalau kita Islam saja lah enak Islam itu begitu pada akhirnya. Jadi jangan menganggap bahwa konsep mengajak yang disebut bahwa orang masuk Islam itu harus bicara yang enggak. Interaksi sosial kita yang bagus itu termasuk konsep mengajak orang memeluk agama Islam karena nyaman aman itu begitu. Yang kedelapan wa inna yakbakara min jawdiha ajli hadis sami'an. Dan sesungguhnya kota Yahrib atau Madinah harus dijaga kesuciannya oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Maka di saat Rasulullah tinggal di Madinah itu banyak itu komplek-komplek yang itu pusat Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, itu kan itu semua. Di pasar pun barang-barang. Ya saudara kayak sekarang ini lah. Di kono toko di Cina, di Cina toko di Kosovo, ya seperti itu. Gambarannya begitu. Orang Muslim belajar di Yahudi, Yahudi belajar di Muslim biasa. Ya sekarang lah. Kita belajar di Cina, orang Cina pun masuk ke warung-warung Muslim itu biasa. Tidak aneh kalau saya lihat fenomena itu. Begitu. Sehingga kemudian Islam itu bisa dirasakan semuanya. Masalah urusan akhirat itu tidak lain. Seperti waktu kita berinteraksi di dunia itu menampilkan kedamaian seperti itu. Yang kesembilan, wa inna ma kana baina aliyati satu min hadatin aw istijarin yuqafu fasadu fa inna maradahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan, maka urusannya harus dikembalikan kepada Allah yang Maha Mulia dan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Saya tanya, ini kan dibuat Rasulullah. Apa? Rasulullah membuat poin ini tendensius dan kemudian egoisme. Nah, Rasulullah sudah tahu keputusan saya itu melalui wahyu dan akan selalu mengenakan semua orang. Sehingga kemudian kalau diserahkan selain Rasulullah kan tidak bagus lagi.
Mana buktinya? Buktinya sudah kita ketahui sejak kasus renovasi Ka'bah yang orang kafir Quraisy itu konflik, yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Muhammad, dan saat itu Muhammad belum jadi nabi. Sudah terkenal begitu. Sehingga jangan dianggap bahwa Rasulullah membuat poin ini, Rasulullah itu mengajarkan egoisme. Tidak. Ini memprioritaskan bagaimana nanti menyelesaikan keadilan, dan itu tidak bisa kecuali diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti sebelum Nabi diangkat jadi sebelum Muhammad diangkat jadi Nabi. Kasus renovasi itu kan terjadi 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. Bukan 5 tahun setelah kenabian, bukan. 5 tahun sebelum kenabian terjadi renovasi Ka'bah. Kemudian para kabilah, para suku itu konflik siapa yang lebih berhak untuk mengurusi Ka'bah. Karena orang yang mengurusi Ka'bah itu punya pamor sendiri di mata dunia. Sehingga konflik itu sudah maklum. Nah, tidak selesai konflik itu. Keputusannya siapa yang masuk di itu masjid itu lebih awal itu yang memberi keputusan. Lupa Muhammad yang muncul. Dan disepakati ini orang yang biasa jujur amanah itu. Tidaklah keputusan kita serahkan ke situ. Diputuskan oleh Muhammad dengan berkeadilan. Sudah kita arahkan secara suatu itu selesai. Tidak ada konflik dari jauh. Begitu. Jadi jangan dia kemudian melihat poin ini terus dipertajam. Waduh, Muhammad ini mengajarkan egoisme. Enggak. Kita harus tahu latar belakangnya. Begitu. Siapa yang jamin selain Nabi lalu nanti bisa mempraktekkan keadilan? Tapi Nabi bisa. Yang ke-10 wanita lagu dari Quraisy walaman Nasrullah. Dan sesungguhnya suku Quraisy dan siapapun yang membantu mereka tidak boleh diberi perlindungan. Hanya suku Quraisy itu yang tidak melakukan kesepakatan, biasa merangi terus biru. Poinnya 12 sampai 12 ya, berhenti lah. Terus dilirik, terus ini jam 5 seperempat, rompoi lagi. Wa inna bainahu an-nasra alaman dan ayat ala kulli unasin tasabbu min janibi alladhi qablahum. Dan sesungguhnya di antara mereka ada kewajiban untuk saling menolong melawan siapapun yang menyerang Yathrib atau Madinah. Siapapun harus ditolong. Kalau mereka menyerang Madinah, dengan setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian pertahanan mereka masing-masing sesuai posisi mereka. Baik Muslim maupun dalam, punya tanggung jawab bersama. Beres. Makanya hidup di komplek yang majmuk itu beres. Terus tak perlu merapat bawa-bawa, merapat panjang-panjang, wis. Iki di adopsi di blacklist aman-aman. Lapor rapat bawa-bawa. Ya apa rek itu ya iki rek apa Nasrani. Wis lanjut ngopi. Tempel dulu peraturan beres. Untuk yang ke-12, bagi wilayah keluarga kita guna zalimin au asirin. Dan sesungguhnya perjanjian ini tidak boleh menjadi pelindung bagi orang yang boleh atau yang berbuat dosa. Siapapun. Orang Muslim kalau boleh kena sanksi. Yahudi kalau boleh kena sanksi. Jangan berlindung dari perjanjian ini. Pokoknya selama dia boleh kena sanksi. Itu. Siapkan ini menunjukkan ini di bukunya tidak ada yang bawah ini. Arahnya tidak ada di yang bawah ini. Saya paparkan untuk menjadi kesimpulan. Piagam ini menunjukkan kepemimpinan Rasulullah yang mengutamakan toleransi, keadilan, dan perbagian di tengah masyarakat yang beragam. Luwe, beres kan? Iya, jangan ketolongan itu lagi timah. Ada. Itu lagi ngomongnya bareng nggak pernah tertarik, nggak pernah sejarah. Iya, tapi sebagai pengajar sejarah itu Yunto, cak ngomong-ngomong sampai jual mulamas. Nah ini yang bisa kita kaji pagi ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semakin kita memahami ternyata Islam itu luar biasa, komplit dan enak. Itu kok. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada
Sekecil apapun amal soleh kita dicatat oleh Allah, dikatakan amal soleh kita dan nanti berubah menjadi pahala yang bisa kita raih. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.